Ingkang saking Gandat. Lah niku ature kok jenengan saged menceritakan niku pripun menurut panjenengan critanipun? Ngapunten sakderengipun. Dados dari berita utawi sejarah saking keluarga itu ketika pada saat itu Mbah Kula Suryo Diningrat itu beliau memimpin Kadipaten Kediri. Kalau tahun kula ngapunten mboten nero. Lah pada saat itu masih zaman Diponegoro. Lah secara kebetulan Mbah kula niku sebagai manggalanya Diponegoro. Lah kemudian juga membunuh Belanda yang pada saat itu dalam pengejaran Belanda. Dalam pengejaran Belanda akhirnya tertangkap sehingga Mbah Suryo Diningrat Adipati Kediri niku diselong dibuat ke Makassar yang sampai sekarang ya, kuburannya juga di sana. Memang di Makassar, makamnya di Makassar. Malah nggih hawar satu lokasi dengan Raden Diponegoro itu. Lah sejarah gledeg-glir yang panjenengan kersakne yang panjenengan nyuwun pirsa niku ketika Mbah Suryo Diningrat dipegang Belanda kemudian dibawa sana, yang di Kediri di pendopo Kediri niku namanya Mbah Menak itu mertuanya Mbah Suryo Diningrat. Lah kemudian istrinya Mbah Suryo Diningrat itu pada saat itu hamil. Akhirnya karena Mbah Suryo Diningrat dibawa Belanda ke sana, akhirnya Mbah Menak mertuanya Suryo Diningrat itu lari ke selatan dari Kediri naik Glior yang pada saat itu ditarik dengan kerbau. Ditarik dengan melalui hutan, kira-kira begitu kurang lebihnya. Nah, dari Kediri sampai Kandat itu kebo sudah tidak kuat narik karena ya namanya hutan. Ya mungkin ya berat dan jalannya tidak seperti sekarang. Akhirnya di situ ya berhenti, bahasa Jawanya mandek. Kandek. Akhirnya desa itu dinamakan Desa Kandat. Kandek di situ. Nah, dengan berhenti di situ, akhiripun Mbah Menak beserta anak putrinya yang hamil itu jalan kaki ke selatan bersama kerbonya. Kerbonya ditumpangi bekal-bekal, tapi tidak dengan gledeg-glior. Gledeg-glior tinggal di situ. Berarti tetap di Kandat ya? Tetap di Kandat sampai sekarang. Terus akhirnya terus ke selatan, terus sampai di desa kami ini, di desa mana mungkin ya dulu masih hutan, akhirnya menjadi penghuni sini. Akhirnya pada saat itu melahirkan seorang anak, diberi nama Mbah Guno. Mbah buyut saya, Mbah Guno itu. Lah Mbah Guno dinobatkan sebagai kepala desa yang pertama di Desa Slimanan ini ya. Kemudian Mbah Guno itu punya anak Mbah Sonorjo, kepala desa sini. Kepala desa juga Mbah Gunonya itu. Lah kemudian si punya Mbah Sonorjo akhirnya punya menantu, bukan karena anaknya putri, menantunya Pak D saya, Pak D Haji Sulaiman itu juga sebagai kepala desa Slimanan sini. Terus kemudian setelah Pak Haji Sulaiman itu ganti kepala desa Mas saya Misanan, tapi orang pendatang karena anaknya putri pendatang akhirnya mencalonkan kepala desa jadi namanya Pak Haji Malik. Setelah Pak Haji Malik saya yang kepala desa kelima. Saya ini desa yang kelima. Lah pada saat itu Mbah Menak akhirnya meninggal dunia yang sekarang sareanya atau makamnya itu di Desa Sumbersari karena pada saat itu ya bahasanya wasiat kalau saya meninggal sewaktu-waktu saya dikubur minta dikubur di Sumbersari sampai sekarang ada itu. Kemudian ya kakak saya yang Muhadi itu, Bupati Blitar juga di situ. Ya mungkin barangkali lain kesempatan wong tidak jauh kok. Kalau kita arah Serengat itu lewat itu. Jadi sekilas ceritanya Mbah Glior itu ya itu. Dulu saya maaf yang Bapak Muhadi itu pernah menjadi Bupati Blitar. Bupati Blitar. Iya. Berarti dari Mbah Glior
Iya, ya. Mbah Sonorejo itu ada, memang ada istilahnya dadrahnya adipati. Yang adipatinya juga eranya tidak sama. Kalau Mbah Suryodiningrat dulu dipegang Belanda, lah Selak Pemuhadi dipegang KPK. ya artinya ini guyonnya kan begitu. Ya kita tidak ingkar Mas, kalau memang tidak salah kayaknya tidak mungkin ya, yang jelas mesti salah. Ya mudah-mudahan kesalahan ini semua diampuni oleh yang kuasa, gitu aja. Kan ya hanya itu aja loh Mas. Wong kita tidak tahu. Yang penting ya orang yang dekat dengan yang kuasa itu hanya dua kan, amanu wa taqwa, dari iman dan takwa saja kan, itu kesadaran itu saja. Berarti cerita Mbah Klior, kereta Mbah Klior itu berhenti di Kandat Bang ya? Berhenti di Kandat. Terus kira-kira tahun 2002 atau 2003 ya, itu ya saya kok ada pemikiran, bagaimana kalau gledeg-glior dipugar atau ya ditata lah, karena saya merasa ikut Andar Beni pada saat betul kan, gitu. Iya, saya sowan ke Butitah pada saat itu, saya dengan istilahnya pokoknya ndeloser banget lah. Jadi saya ke Butitah, kami keluarga dari Slemanan yang dulu punya cerita atau mungkin barangkali sejarah, ikut Andar Beni Klior ini, barangkali Ibu berkenan, saya ingin kita tata dan sebagainya, dibugar lah bahasanya. Terus akhirnya Butitah juga mengizinkan, alhamdulillah. Jadi tidak akan saya pindah kemana-mana karena itu merupakan sejarah bagi orang Kandat. Berhentinya di situ. Jadi logis kalau orang-orang Kandat sendiri itu nggak ngerti sejarahnya, karena dalam pengejaran Belanda sudah tidak kuat ya ditinggal. Terus kuloi alit pernah dijak tenggiku oleh bapak kulo ningali iki jenenge gledeg-glior. Ngapa Pak kok dinamakan gledeg? Dadi kuwi lek dituntut, lek digeret ki ngene-ngene karena ya memang belum ada klaker. Iya, rodanya kan masih tambi, itu bahasanya kan tambi, bukan cukli, teruji-teruji kan enggak seperti cikar sekarang. Itu glior. Jadi kalau didorong atau ditarik ya gliar namanya gliar. Alhamdulillah dengan kepedulian saudara-saudara kita yang ada di Kandat, artinya masyarakat lah bahasanya peduli, saya juga izin, terus kemudian ada inisiatif membangun musola itu Mas. Dulu itu kan berarti musola itu setelah adanya pemugaran ini. Setelah pugar kira-kira 2002 apa 2003 itu kalau enggak khilaf itu. Dulunya kan konon ceritanya kan ya digedek-gedek nih angker kan gitu. Ya karena memang enggak diopeni, jadi ya pantas kalau angker wong. Setiap kali saya sana itu ya enggak sering, artinya isi niki ya mek angklung nggih golek nomor dan pakai. Iya, ya betul Malika. Jadi itu kisahnya gledeg-glior. Saya sebetulnya kalau saya itu ada kemampuan itu juga pengen membuat ya apa semacam. Sebenarnya itu kan juga warisan sejarah, Pak. Jadi, warisan sejarah, nggih. Iya, karena kan memang dulu pernah dipakai oleh Adipati Kediri. Iya, betul. Ya. Nanti kita kontak sama teman-teman Pasak supaya diadakan apa gitu. Kalau kayu itu tidak bisa bertahan lama, mungkin ada zat pelapis kayu agar bisa bertahan lebih lama. Oke lah, terima kasih. Lah, ini kan ngeten, kan riyen teng tanah nggih. Akhirnya ya mau ndak mau namanya kayu ya dimakan rayap, sehingga sudah ndak bunder ngoten Mas, nggak bunder. Akhirnya pada saat itu menghadap ke selatan Mas. Jadi cara Cikarno cacatannya nang kidul, ngadep ke selatan, menghadap ke selatan. Terus akhirnya ya kalau selatan kayaknya kurang, ya gimana ya, kurang seret pemikiran saya karena